Ya. Kita kupas tentang hal ini. Oh, seru. Ya, jadi gini, Ndra. Surprise banget, Ndra. Beberapa bulan terakhir, ada beberapa yang ikut kelas private, Ndra. Ada juga yang kelas grup. Berawal dari kisah goalsnya itu, dia pengen bunuh diri tapi nggak mau sakit. Mau bunuh diri elegan gitu. Iya. Aku kaget juga, dan judul mau mengakhiri hidup, judul ingin, ini nggak ada solusi, masalah ini nggak ada solusi. Itu, Ndra, dari yang private ada 3 orang, dari yang reguler kelas biasa ada 3 orang juga, total yang mau bunuh diri ada 6. Masya Allah. 4 tentang finansial, 2 tentang relationship, gitu. Nah, berawal dari sana, sebuah clue besar harus kita jelasin di kesempatan kali ini. Apa? Teman-teman yang merasa putus asa atau merasa kayaknya aku harus mengakhiri hidup, nggak ada jalan keluar. Jadi rata-rata di versi mereka merasa tidak ada jalan keluar, Ndra. Kenapa mereka merasa tidak ada jalan keluar? Mereka berpikir bahwa Tuhan jauh sekali. Tuhan jauh sekali. Atau bahkan beberapa teman-teman berpikir yang mau bunuh diri itu, bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Sehingga aku udah nggak ada harapan untuk menyelesaikan ini. Aku nggak ada yang bisa menolong. Nah, berawal dari sana sebenarnya substansi solusi dari Abundant Revolution hadir. Bagaimana aku ngehandle teman-teman yang bunuh diri? Akhirnya ketika selesai kelas dia ketawa-ketawa, Ndra. Aku juga bingung. Perasaan tadi pas mulai kelas itu tuh gitu, manyun, bingung, kesel, sedih gitu. Oh, ada 7 berarti, Ndra. Yang 1 lagi tuh karena disantet. Oh, disantet. Karena disantet, terus tubuhnya tuh ada benjolan-benjolan kayak bisul gitu. Terus dia merasakan kayak ketusuk-tusuk, ketusuk tombak. Terus, dan dia nggak bisa ngehandle rasa sakit itu. Akhirnya disantet balik sama TV. Nggak, dikembalikan aja kepada cinta murni tanpa batas. Terus. Karena kan solusinya semua cinta, Ndra. Jadi sebenarnya dari yang 7 orang ini aku cuma nyeritain tentang siapakah sebenarnya diri kamu gitu. Nah, gimana sih mereka dari yang mau bunuh diri, dari yang bener-bener aku udah yakin mau mengakhiri hidup teh. Pas selesai kelas, wah ketawa-ketawa, aku bodoh ya teh, lucu juga ya teh. Nah, gimana itu cerita awalnya? Simpel, Ndra, nyeritainnya. Aku cuma bilang gini sama temen itu, kan di Abundant Revolution itu dibagi 3 besar ya, Ndra? 3 besar itu adalah siapa dirimu. Ketika kamu sudah tahu dirimu siapa, yang kedua adalah ketika kamu udah tahu, keduanya bagaimana aturan semesta mengatur hidupmu. Kalau cuma tahu doang, nggak tahu aturan semestanya juga percuma, kelanggar-langgar juga, sengsara-sengsara juga. Kalau nggak tahu aturan mainnya kan. Betul. Nah, nomor 1 udah diketahui siapa diri, yang kedua adalah tahu aturan main. Tapi kalau nggak dipraktekin, cuma jadi penonton doang. Ih, keren ya kelasnya ya, ih hebat ya, ih bagus ya. Cuma ih doang, dia nggak ngalamin kelimpahan, Ra. Makanya aku ceritakan 3 judul besar ini. Siapakah dirimu? Itu di dalam Quran dijelasin, Ra. Dan apabila telah aku tiupkan ruhku kepadamu. Ketika dibilang ruhku, itu sama kayak Hendra bilang, Teh Feby ini tanganku. Itu kan kalau bilang Teh Feby ini tanganku kan artinya bagian dari dirimu, Ndra. Bener nggak? Nah, kalau misalnya Allah bilang kutiupkan ruhku, artinya kan bagian dari diri dia ada di Hendra, ada di aku, ada di teman-teman semua. Buktinya apa, Teh Feby? Kata teman yang belajar nih, yang lagi pengen nyari-nyari cara mengakhiri diri nih. Aku bilang gini, aku ketikin Google. Teman-teman juga yang sekarang lagi live TikTok bersama Ngaji Roso, boleh ketik di Google berapa banyak sel tubuh manusia. Nanti coba jawab di situ. Di situ akan keluar, Ndra, 40 triliun sel. 40 triliun. 40 triliun. Yes, 40 triliun sel. Jadi ada sel darah, sel tulang, sel rambut, itu totally 40 triliun sel. Teman-teman boleh cek
Dan tolong respon di Ya, Ngaji 40 Rosso. triliun. Oke, valid ya? Yes. Teman-teman yang ngecek ya, bukan dari omongan aku ya. Ini adalah kedokteran, Dra. Kedokteran itu ilmiah. Oke, bukan kata Feby, bukan kata Pak Lurah, bukan kata Pak RT ya. Kalau udah di Google berarti kan secara kedokteran itu ilmiah dan bisa diterima oleh akal kita. Substansi intinya gimana? 40 triliun sel di dalam tubuh kita. Secara sel aja kita udah berkelimpahan ya, Ndra. Udah 40 triliun, tapi saldo belum 40 triliun ya, Ndra. Saldo on the way 40 triliun gitu. Nah, yang jadi mencengangkan seluruh dunia kedokteran adalah sebuah penemuan dari seorang profesor bahwa di dalam sel itu ada inti sel, ada atom, bentuknya bulat gini, Ndra. Ya, di dalam sel yang bentuknya bulat seperti ini, ternyata di mikroskop zoom diketahuilah secara ilmiah bahwa 99,99% adalah ruang kosong. Ruang kosong itu mencengangkan sebenarnya. Lalu pertanyaan berikutnya, 99,99% ruang kosong itu berisi apa? Yang kosong itu berisi apa? Ternyata diteliti, yang kosong itu tuh ada yang gerak-gerak, Ndra. Ada yang cung, ada energi yang hidup. Ada energi yang hidup, ada energi tanpa batas di sana, ada kecerdasan semesta tanpa batas, ada ruang cinta di situ. Ketika diteliti, sekarang Mas Hendra dan teman-teman semua, boleh nggak kita renungkan sebentar? Ketika tubuh kita ini adalah 40 triliun sel, dan 99%-nya adalah ruang kosong yang berisi kecerdasan semesta, bukankah dia dominan di dalam tubuh kita ya? Ketika dia adalah kecerdasan semesta di dalam diri kita, lalu gimana di luar diri kita? Ternyata diteliti lagi nih sama para astronot, para ahli antariksa. Teman-teman bisa ngelihat nggak? Kesini kelihatan nggak sih mereka? Iya. Kelihatan ya? Ini kayaknya relate sama tema. Iya. Relate sama tema nih. Ya, tema kita kali ini membahas tentang kekosongan yang berisi energi tanpa batas, kecerdasan semesta. Di dalam diri kita 99% ruang kosong. Bagaimana di luar tubuh kita? Ternyata, Ndra, kalau kita lihat di sini, boleh nggak bantu jawab teman-teman? Di luar rumah teman-teman atau di luar gedung ini, dominan ruang padat material atau ruang kosong, Ndra? Ruang kosong dong. Ruang kosong. Nah, kita ada di bumi. Kita ada di bumi. Di dalam bumi itu ada tata surya, ada Jupiter, ada Mars, ada tata surya. Yeah. Kumpulan tata surya, beribu-ribu tata surya itu ada kalau kita ya, ada di galaksi Bima Sakti namanya. Kumpulan dari ribuan tata surya. Tapi galaksi itu sendiri itu cuma satu di antara kumpulan ribuan galaksi lainnya. Ada Andromeda, ada nama-nama yang lain. Artinya ruang tanpa batas ini, kalau kita lihat, Hendra lihat sampai ke nggak ada ujungnya, Hendra. Tanpa batas, ternyata apa? Ternyata ruang tanpa batas itu, yang galaksi Bima Sakti itu, ketika masuk ke universe, ada ribuan galaksi yang banyak sekali. Dan itu 90%-nya adalah ruang kosong. Berisi apa? Kecerdasan semesta, energi tanpa batas. Artinya, ruang kosong, kecerdasan semesta, energi tanpa batas, itu adalah dia, itu adalah Allah, itu adalah Tuhan, itu adalah apapun nama itu disebut. Tapi itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kamu pikirkan. Karena pikiran tidak akan pernah sanggup memikirkan judul Allah. Gak bisa. Itu cuma sebagian kecil yang diizinkan untuk kamu bisa melihat gitu. Karena dia itu sendiri, energi tanpa batas itu sendiri, itu beyond mind, melampaui pikiran kamu, beyond your imagination, melampaui apa yang bisa kamu imajinasikan. Ternyata di dalam dan di luar
sama-sama kosong, berisi kecerdasan semesta. Hanya dia, hanya ada dia. Artinya, bukankah kita ada di dalam dia? Lalu kalau teman-teman bilang, Allah kamu ada di mana? Bukankah teman-teman semua ada di dalam dia? Di dalam kelimpahan itu. Kalau kita bilang Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, Allah itu kan kekayaannya udah tanpa batas, Hendra. Kelimpahannya udah tanpa batas kan? Nggak ada limit kan? No limit untuk kekayaan dan kelimpahan Allah. Abundant-nya udah abundant, no limit. Nggak ada batas abundant. Sekarang kalau seandainya di dalam Quran tadi, kita balik lagi ke Quran. Kutiupkan ruhku. Artinya bagian dari diri Allah ada di kamu. Artinya percikan atau bagian dari diri Allah itu ada di kamu. Atau kita adalah percikan dari dia. Kalau di Quran dibilang Tuhan bisa diibaratkan cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Bisa dikatakan kita hanya sebagian kecil dari percikan cahayanya itu. Atau misal, Mas Hendra pergi ke Pangandaran deh, melihat laut sejauh mata memandang, itu laut tanpa batas. Lalu Mas Hendra ambil airnya segini, diambil segini. Nah, yang di tangan Mas Hendra ini, air yang di sini, ini asinnya sama nggak sih Mas sama yang tanpa batas itu? Iya. Sama kan? Begitupun tentang cerita tadi. Kalau Allah yang maha kaya itu udah yang sangat berkelimpahan, percikannya juga sama sebangun seperti itu Mas. Sudah berkelimpahan. Jadi ini semua, kalau katanya Mas Riko, aku mengutip Mas Riko gitu ya, Ya. semua adalah sandiwara ketuhanan yang menyamar sebagai aku, dirimu, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya gitu kira-kira. Allah melingkupi segala sesuatu. Atau kalau di dalam Quran dikatakan, segalanya ada di dalam genggamanku. Gimana nggak digenggam? Kita ada di dalam dia. Terus kalau bilang kayak yang Zoom ya, mau mengakhiri diri atau mau bunuh diri, bilang Teh Feby, Allah menjauhi aku. Gimana mau menjauhi? Orang dia ada di dalam. Sama seperti laut yang besar, ada air laut yang di dalam air laut itu. Bukankah air yang sedikit itu di dalam lautan yang begitu besar? Nggak bisa dipisahkan gitu. Antara, kalau kita kutip Mas Riko, antara ombak dengan lautan samudra kan nggak bisa dipisahin. Si ombak nggak bisa dong misahin diri sendiri. Benar nggak? Dia selalu ada di dalam lautan yang luas itu. Nah, terus Teh Feby, jembatan supaya kemudian kita terhubung dengannya itu apa Teh? Semudah Mas Hendra bernafas. Itu makanya Teh Feby selalu mengulang-ulang, jangan pernah berhenti untuk nafas syukur. Sadar nafas syukur. Ada kata sadarnya di depan Mas ya. Sadar nafas syukur. Ya. Setiap hari. Itu jadi amalan 30 hari daily rutin kita. Jadi begini Mas. Di dunia kedokteran itu ada sebuah penelitian bahwa pikiran bawah sadar, data di dalam pikiran bawah sadar itu memberikan kontribusi 90% dari realita kehidupan kamu. Oke? Masalahnya gini, data di pikiran bawah sadar itu akan terdownload masuk pada saat kita usia dari 0 sampai kurang lebih di bawah 8 tahun. Di bawah 8 sampai 12 tahun itu apapun yang dimasukin sama dia ngelihat apa, dia ngelihat ayah ibunya berantem, atau dia ngelihat ayah ibunya mesra, itu jadi data Mas untuk terrealisasi dalam kehidupan dia. Kebuka jadi kayak spon cuci piring tuh. Kalau dikasih air kan dia nyerap langsung. Zep. Nah, di 12 tahun ke bawah, di 12 tahun berikutnya udah nggak kebuka lagi. Tapi ada 2 momentum waktu di mana pikiran bawah sadar itu kebuka lagi. Kapan? 5 menit sebelum tidur. Dan 5 menit saat kamu bangun tidur. It's a very golden time untuk masukin data. Masalahnya orang umum, nih kita lihat realita teman-teman, mungkin nanti teman-teman boleh komen ya. Realita teman-teman yang pada punya utang, yang baru putus cinta, yang gak jadi menikah, 5 menit sebelum tidur, mereka gini, Ndra. Duh, cicilan gimana ya besok? Bisa nggak ya? Duh, ya Allah, gimana ya? Dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam keresahan, dalam kekhawatiran. Tanpa sadar, data itu masuk ke bawah sadar dia untuk merealita besok.
Nah, ketika teman-teman semua udah tahu tentang rahasia ini, bahwa 5 menit sebelum tidur adalah proses penciptaan kamu menciptakan realitamu besok. Di Abundant Revolution, kita tuh punya daily routine 30 hari, di mana 5 menit sebelum tidur, yang dilakukan adalah tarik nafas, izinkan nafas masuk, izinkan energi tanpa batas masuk. Rasakan, bukankah nafas yang menghubungkan tubuh ini dengan energi tanpa batas yang gak ada ujungnya ini? Bukankah dengan nafas dihubungkan? Tarik, lalu keluar lagi. Energi tanpa batas. Bukankah nafas ini adalah inti hidup kita, inti kehidupan kita, inti harapan kita? Jadi Mas Hendra tahu nggak? Yang mau bunuh diri itu nggak jadi Mas bunuh diri gara-gara diajarin sadar nafas syukur. Tapi gini ya, apa ya? Tiba-tiba mau bunuh diri jadi, tapi tunggu, kok 3 kali sadar nafas syukur aku jadi nggak pengen bunuh diri lagi, aku malah jadi pengen bersyukur, kok Allah begitu dekat katanya gitu. Ini kan kita ngomong soal 30 hari, 30 days, daily routine. Daily routine. Ya. Jadi ada aktivitas yang kita lakukan secara rutin di 30 hari setelah kelas Abundant Revolution. Ya. Nah, pertama aja tentang sadar nafas syukur ini aja, ini orang belum ikut kelas, tapi dia praktik itu, itu dia terima kasihnya luar biasa sama kita, ya nggak? Iya, betul, banyak testimoninya. Betul Mas. Betul, ya. Nah, aku pun juga demikian gitu. Ketika aku praktik sending love to universe, sadar nafas syukur, itu kayak kayak nggak butuh doa lagi deh, Feby. Yes. Iya kan? Kayak nggak butuh doa lagi gitu loh. Kayaknya Allah udah tahu segalanya yang ada di dalam sini. Karena kan gini Mas Hendra, kembali lagi ke yang tadi ya, teman-teman kalau punya masalah dan lain-lain, ingat cerita ini ya, bahwa di dalam tubuh kamu ada 99% yang kosong berisi energi tanpa batas. Yang kosong berisi energi tanpa batas ini adalah kecerdasan semesta yang luar biasa. Kecerdasan semesta yang membuat planet-planet nggak tabrakan, Mas. Apalagi cuma ngurusin atau ngelunasin utang kamu gitu istilahnya. Atau ngebalikin pasangan kamu untuk balik lagi ke rumah gitu. Atau memanifestasikan kamu pengen 100 juta per bulan. Itu sangat mungkin. Kuncinya apa, Mas? Kunci pembuka dari segala hal. Pintu kelimpahan itu kayak pintunya tuh beng kebuka gitu. Pakai apa? Rasa syukur yang mendalam. Ketika kita bilang, ya Allah, terima kasih atas nafas. Terima kasih aku masih dikasih kesempatan hidup. Terima kasih atas orang-orang yang sayang sama aku. Aku tuh kalau sadar nafas syukur bangun tidur kan suamiku di sebelahku ya. Babyku ada di sebelah. Jadi kalau melek, aku diem dulu kayak ngumpulin nyawa gitu istilahnya. Tapi aku sadar nafas syukur, berteng melek langsung. Tarik nafas masuk, energi tanpa batas masuk. Pas keluar Mas, lewat hidung, bayangkan bagasi emosi, ketakutan, keresahan, kebingungan, kekhawatiran itu keluar lewat nafas. Detox gitu, sampah-sampah keluar. Ada imajinasi ya. Yes, gambarkan kayak gitu. Lalu tarik nafas masuk lagi, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk, energi tanpa batas masuk. Lalu bayangkan dia menyisir dari kepala kamu. Kalau yang sakit kepala tuh kena energi tanpa batas, dia jadi mereda sehat. Hati kamu, seluruh tubuh kamu, lalu keluar energi-energi negatif, ketakutan, kebingungan keluar. Tarik nafas lagi, energi tanpa batas masuk, lalu rasakan betapa Allah baik sekali ya. Bahkan kita tuh jarang banget untuk bilang, makasih ya Allah atas nafas, atas usia, atas kesempatan hidup. Itu Mas Hendra, kalau dilakukan secara sadar, keywordnya sadar Mas. Kebanyakan kan kita teman-teman semua kalau nafas, nggak sadar Mas.
Nah, di 2 waktu itu aja minimal, lakukan sadar, nafas, lalu kamu bersyukur. Itu udah akan merubah sangat pintu rezeki mereka atau apapun itu yang mereka mau. Tapi tadi kan kalau kemudian kita bilang bahwa Allah itu maha adil gitu, nggak semua orang sepakat loh ya ternyata, karena tidak sedikit bayi yang dilahirkan dia cacat, terus kemudian dia terlahir dari orang tua yang ibunya itu dulu diperkosa dan ditinggal lari, dan sejenisnya lah ya, dan seterusnya lah ya. Bagaimana kalau case-nya seperti itu gitu, kemudian supaya kemudian dia tidak larut-larut dalam penderitaan, itu gimana deh? Gini, kembali lagi ke cerita awal tadi, Mas. Ini udah sempurna. Secara packaging semesta ini, ceritanya dari awal sampai akhir udah lengkap, Mas. Udah sempurna, udah utuh, udah berkelimpahan. Nah, ketika ada cerita seperti Mas Hendra tadi, terjadi sebuah peristiwa gitu. Kembali lagi ke masalah, segala yang terjadi pasti ada pesan semestanya di situ. Ada pembelajaran yang bisa kita petik di situ. Ada sesuatu yang bisa kita ambil di situ. Kalaupun itu terjadi sama si orang yang merasakan itu adalah sebuah proses di mana memang ada cerita, entah bagasi emosi kah atau apapun itu, yang di titik kesadaran tertentu kita tuh sangat memungkinkan bisa merubahnya. Tapi kan kalau kita lihat juga ya, misal kayak TVB dulu gitu ya, keluarga divorce, ya kan? Bahkan aku juga mengalami kehidupanku waktu kecil seperti apa, dan tokoh-tokoh besar itu kadang ya ayahnya meninggal segala macam gitu. Itu kan kadang memang semesta itu ketika kemudian kamu akan diperankan untuk kebermanfaatan yang lebih besar, kamu dikasih peristiwa yang itu sebagai tanda sebenarnya jika kamu memaknainya secara positif. The law of projection-nya jalan gitu. Betul, kira-kira. betul, betul. Jadi gini Mas Hendra, untuk sampai kepada titik enlightenment atau pencerahan atau apapun lah nama itu disebut, kesadaran lah misal, itu memang rute perjalanannya itu nano-nano, Mas. Nano-nano. Untuk apa? Bisakah seorang Feby akan empati sama panti jompo, sama anak yatim, jika sekolah kehidupan tidak mengantarkan cerita seperti itu skenarionya? Balik lagi seperti yang tadi Hendra bilang, tapi Feb kan ini ada anak yang diperkosa, ada anak ini, ada anak ini, ada anak ini. Bukankah itu hanya penilaian dari kacamata yang di sini, yang terbatas? Bukankah secara kacamata semesta itu semua kebaikan, ada kebaikan? Contoh, bukankah kisah Harley yang buat aku itu kiamat hidupku gitu? Itu bener-bener titik terendah dalam kehidupan aku. Kiamat hidupnya Feby. Iya, kiamat hidupku. Ini kiamat ini. 1,3 M dari mana? Mau belanja susu anak aja aku harus tahajud, Mas Hendra. Dalam posisi hamil ya. Apalagi harus ganti angka 1,3. Buat susu aja harus tahajud. Saat itu. Tapi coba kita lihat. Pada saat itu, atau ini teman-teman sekarang nih, yang ngalamin utang belum lunas, pasangan pergi, atau apapun finansial yang kekurangan, itu kan sama kayak aku 2019 kemarin. Kayaknya kiamat. Itu kan kacamatanya cuma kacamata sekarang. Tapi ketika kita lihat kacamatanya lebih lebar dalam kesadaran, Mas Hendra, bukankah kisah Harley itu jadi banyak manfaat buat aku dan teman-teman ya? Betul dong, menginspirasi dong akhirnya. Bukankah malah jadi solusi buat banyak orang ya? Betul. Jadi sebenarnya kejadian Harley itu baik atau buruk? Baik. Begitupun channel Ngaji Roso dalam cerita yang sekarang. Sama, Ndra, sama. Iya. Coba lihat benang merahnya dari kisah itu. Ada pesan di situ untuk kamu bertumbuh. Karena nggak ada Feby yang sekarang yang kalau punya uang bawaannya pengen ke tempat beras, beli beras aja tuh taruh di mobil untuk nggak tahu tuh siapa berasnya mau dibagiin. Nggak akan bisa ada empati sekuat itu kalau aku nggak ngalamin mama papa cerai, aku nggak tinggal sama mama, nggak tinggal sama papa, aku
mau beli sesuatu aja juga nggak ada uang, nggak akan ada rasa itu, nggak akan. Memang pola sekolah kehidupannya begitu. Aku dulu waktu tinggal di pesantren, tinggal di panti asuhan gitu kan, tiap sore gitu lihat ke timur gitu, lihat ke arah rumahku gitu, pulang, tapi gimana, di satu sisi harus merubah nasib gitu ya. Terus kumpul ketemu teman-teman semua yang hidupnya struggle gitu. Akhirnya ketika dewasa, oh nanti aku kalau jadi orang udah berumah tangga, aku pengen ngangkat derajatnya anak-anak yang hidupnya struggle. Nah, mirip-mirip seperti itu. Kurang lebih sama kayak gitu, Ndra. Tapi menariknya Teh, aku tadi lagi-lagi aku kutip obrolanku dengan Kang Aswan tadi ya. Feby kok bisa ya mencintai orang yang menyakiti dirinya, membenci dirinya, kok langsung bisa memaafkan? Itu tuh gimana deh? Apa rahasianya apa gitu biar teman-teman itu apa ya, tergerakkan untuk kemudian melakukan hal yang sama gitu? Kan nggak gampang ya, Masya Allah. Ketika kemudian kita ini, tapi aku akhir-akhir ini udah mulai bisa sih, termasuk yang hutang segala macem gitu. Aku kirimin ya sending love ke mereka dan aku lebih bahagia gitu ya. Itu gimana tipsnya? Ya, jadi gini Ndra, kan di dalam diri aku 99 kekosongan ya, berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Orang yang memfitnah aku anggap atau merugikan aku, bukan isinya juga sama ya? Iya lah. Sama sebenarnya. Bukankah orang yang memfitnah aku, yang marahin aku, yang ngejelekin aku atau ngambil uang aku, bukankah itu hanya pantulan dari dalaman bagasi emosi aku sendiri, Andra? Law of projection. Ketika di sini ada layar kehidupan, ada orang yang bikin aku marah, atau agen aku deh yang ngambil uang 500 juta kemarin tuh, ya, ada yang merugikan dan lain-lain. Kita lihat di sini, ini ada layar, oke, ini ada infocus, ini ada laptop. Kalau di dalam laptop ini ada gambar anak-anak Gaza lagi senyum bahagia, muncul apa, Mas Hendra, di layar? Sama, senyum. Lalu kalau di layar ada gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak Gaza lagi nangis. Kalau nggak ada data di laptop, adakah di layar? Nggak ada. Artinya apa? Layar ini adalah realita kehidupan kita. Ada orang yang ngeselin, ada orang yang KDART terhadap seseorang kita misalnya, atau ada pasangan yang menyakiti dan lain-lain. Bukankah ini semua berasal dari data di laptop? Data di laptop itu apa? Bagasi emosi kamu. Apa itu? Ketakutan, keresahan, kebingungan yang pada masa lalu belum kamu terima dan tidak kamu lepas. Dia menyala terus di bawah sadar. Nah, pertanyaan yang tadi, tapi kok bisa sih cepet maafin? Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, aku ini kan cuma tukang pos. Tukang pos, pesannya apa? Pesannya itu adalah rasa yang kamu rasakan. Ketika kamu diambil uangnya 1 juta, 2 juta, 100 juta, rasanya apa? Kesel, sebel, marah. Kesel, sebel, marah itu yang aku rasakan itu adalah bagasi emosi yang masih menyala di bawah sadar, yang kalau nggak kita terima di sekarang, kita terima, kita maafkan, kita izinkan dia kembali energi ini pulang ke cinta murni tanpa batas, dia akan looping terus seumur hidup kita. Tahun depan lagi, mungkin sampai 20 tahun, sampai 40 tahun, atau sampai kita benar-benar capek dan lelah. Nah, sebenarnya ngaji Rasul luar biasa sekali loh. Ngebagiin cerita ini ke teman-teman yang lain. Artinya teman-teman kan nggak perlu looping sampai 20-40 tahun dong. Cukup sadari dan terima itu. Rasa itu yang lalu kamu belum bisa terima. Kenapa sih harus diterima? Gini, Ndra. Gini, kenapa harus diterima? Kita ini kan isinya 99% ruang kosong. Energi tanpa batas atau kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta itu berisi apa? Jawaban kecerdasan semesta berisi apa? Itu adalah Quran 144
114 surat itu kalau diperes dia jadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya pembuka. Apa yang harus dibuka? Buka kamu siapa? Bukalah diri kamu siapa? Kamu kan sebenarnya nggak ada, cuma yang ada kan cuma yang 99 itu aja sebenarnya. Nah, diperes lagi dia jadi hanya Bismillahirrahmanirrahim atau yang maha kasih, maha sayang, kalau bahasa umumnya, atau lebih intinya lagi adalah cinta. Jadi kesimpulannya, Andra, Allah sama dengan cinta. Allah sama dengan cinta murni tanpa batas. Karena yang 99 yang kosong itu berisi cinta, cinta itu sama dengan keutuhan. Maksudnya apa? Keutuhan itu adalah bahagia, sedih, diterima. Bahagia, sedih, atau terang, gelap, itu keutuhan. Itulah cinta. Kehidupan ini akan selalu ditayangkan sama semesta dalam dualitas seperti itu. Dalam kebahagiaan dia isinya cinta, dalam kesedihan intinya isinya cinta juga. Masalahnya ketika kebahagiaan datang kan kita selalu yes, alhamdulillah dapat uang. Ketika yang satu lagi nih yin and yang lah ya, ketika packagingnya adalah kesedihan kan kita tolak. Bukankah yang ditolak itu adalah diri kita sendiri juga, esensinya adalah cinta. Ketika kamu tolak, dia tetap akan selalu hadir. Untuk apa? Untuk menyadarkan kamu, terima aku dalam sebuah keutuhan. Ketika packagingnya adalah kesedihan, ada pesan di sini bahwa bagasi emosi kamu tentang kesedihan di masa lalu, kamu harus terima sebagai sebuah keutuhan kehidupan kamu. Kalau kamu tolak, dikejar-kejar terus, enggak? Sebagai bentuk loopingan sampai dia sadar. Jadi kenapa aku kalau orang yang ngeselin aku, yang merugikan aku, malah aku sending love? Oh, bahkan jangan kayak gitu, Ndra. Kemarin ada kisah ya, yang buka kelas, nggak izin ya sama kita, ya kan? Ada sesuatu hal yang kaget gitu aku. Biasanya aku kalau kesel, kalau aku tahu dia dan tahu nomor rekeningnya, aku transfer duit. Sending love-nya pakai duit. Action gitu ya. Jadi pertama aku sending love, dia sebagai pengantar pesan. Kedua, pengen lebih asik lah, M-banking. Cobain deh teman-teman, asik loh rasanya. Sama orang yang kesel kita transfer duit, asik banget. Mantap nih ya teman-teman ya. Kalau menyebalkan solusinya sending love. Yes, betul. Pokoknya segalanya solusinya cinta, karena isinya hanya itu. Pada nggak sanggup ya? Dipraktekin. dicoba. Nah, teman-teman, sekaligus aku konfirmasi bahwa Badan Revolution Batch 9 itu malam ini closing ya. Jadi nanti jam 21 atau 22.00 WIB itu kita udah closing, udah 215-an peserta. Jadi kita nanti closing. Badan Revolution Batch selanjutnya di tanggal 20 Maret itu nanti teman-teman bisa join gitu, yang nggak bisa join di batch 9. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, di batch 10 kita udah nggak ada program call ban on ban, tapi teman-teman nanti akan dapat kontak personnya Teh Feby semuanya, jadi bisa curhat lewat WA, tapi ya mohon maaf harus antre ya. Teh Feby balas WA sampai jam 1:30 dini hari ya, teman-teman, demi teman-teman semuanya. Jadi mantap banget, pokoknya luar biasa. Ini teman-teman dapat hadiah istimewa lah ya dari Teh Feby. Dan bagi teman-teman juga yang nggak bisa ikut kelas, tenang, kita sediakan Zoom istimewa. Teman-teman juga bayar 369.000 aja, dan itu nanti free rekaman di tanggal 3 Maret. Materinya 60% kelas Badan Revolution. Nanti juga dikasih kisi-kisi 30 hari ya aktivitas rutin yang harus dikerjakan, tapi tidak ada pendampingan lewat grup ya teman-teman ya. Nah ini penting untuk saya konfirmasi terlebih dahulu buat sahabat semuanya gitu. Teh, ya. Kayaknya kita perlu break dulu. Oke. Harus minum dulu. Ya, baiklah. Kita ini nggak tahu sampai jam berapa, tapi jelas aku belum
baca list pertanyaan nih. Pembukaan itu udah 1 jam gitu ya. Masya Allah. Nomor WA-nya itu ada di bio TikTok. Teman-teman ya, nanti bisa join kelas Abundant Revolution selanjutnya ya. Pokoknya rekomen banget, serius teman-teman harus ikut, entah itu ikut Zoom-nya atau kelasnya. Apalagi ya mungkin yang sebagai closing yang perlu ditambahkan, join ya ini apa tuh namanya, channel YouTube Abundant Revolution TVB. Silakan teman-teman join semua ke situ, dan jangan lupa join juga di channel yang Jeloso eksklusif ya, karena kita akan tetap semangat membersamai teman-teman untuk bertumbuh ya dalam konteks finansial dan spiritual. Tapi kita break dulu. Thank you, bye.